Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Saya nggak bisa menyembunyikan perasaan bahagia saya pada pagi hari ini, karena saya juga melihat Anda sangat bahagia pada pagi hari ini, ya, luar biasa. Jadi kalimat ini seringkali diucapkan oleh para pengusaha hebat, para owner, ya, para misalnya si pendirinya Apple, ada yang tahu nggak pendirinya Apple? Steve Jobs. Dia selalu mengatakan dengan kalimat yang saya sangat bahagia pada pagi hari ini bertemu dengan audiens semua. Nah, kalimat ini tolong dijadikan kalimat Anda ketika membuka event apapun, ketika Anda kuliah atau memimpin rapat di jam-jam seperti apapun, ya. Anda mungkin pernah mendengar ketika ada pembicara di jam 1, waduh, ini jam yang sulit, waktunya sulit. Itu artinya apa? Kita menjadi korban, ya, menjadi korban. Karena jam segini kita jadi nggak happy ketika mengajar atau ketika memimpin. Lalu teman-teman juga terpengaruh oleh kata-kata saya. Jadi saya sekarang ingin mengatakan pada teman-teman sekalian, Anda di MMUGM itu Anda adalah leader yang seperti tadi saya sampaikan sama Pak Mas Sofyan, leader yang bukan hanya karena posisi, tapi juga punya personal power, ya. Jadi Anda adalah sutradara diri Anda dan Anda adalah aktor diri Anda. Kuliah yang paling menyenangkan adalah ketika mahasiswanya senyum. Coba jangan, luar biasa, ya. Senyumnya dibuat lebih lebar, giginya kelihatan. Wah, keren. Ini namanya ada energi. Ini energi loh, energi yang luar biasa, dan Anda memberikan energi yang hebat. Ini yang namanya suasana jadi penuh berkah. Orang nggak ada perasaan iri, nggak ada perasaan jaim, nggak ada perasaan kesel, nggak ada perasaan sedih, karena energinya luar biasa. Ini yang dirahmati Tuhan, suasana di mana setiap orang penuh dengan rasa syukur. Jadi kita memulai kuliah itu dengan sangat. Saya ingin memberikan satu lagu buat teman-teman, mau nggak? Boleh, ya, tapi teman-teman juga harus bisa lagu ini, betul, ya? Boleh dicatat. Tentang kita. Jadi lagunya itu lirik pertama, reputasi dunia itu kami, jujur berintegritas itu jiwa kami. Senang diskusi, kolaborasi, peduli keberlanjutan, itu MMUGM. Wah, seru, ya. Reputasi dunia itu kami, jujur berintegritas itu jiwa kami. Suka diskusi, kolaborasi, peduli keberlanjutan, itu MMUGM. Wah, seneng banget, ya. Seneng banget, karena apa? Itu Anda bisa bayangin, kita bangga nih, kita reputasinya reputasi dunia. Lalu kita jujur punya integritas. Kita mungkin katanya senang diskusi dan kolaborasi. Ini yang dibutuhkan di masa depan. Lalu peduli keberlanjutan. Sekarang eranya SDGs, ya. Jadi Anda peduli bagaimana nih kehidupan kelak. Kita nggak hanya berpikir saya berpikir generasi besar masa depan. Nah, ini saya kira menjadi salah satu lagu penting yang satu buku Anda pun merespon dengan sangat luar biasa. Apalagi Anda sudah menunjukkan senyumnya. Sekali lagi dong senyum. Tolong dijaga loh senyum.
Karena apa? Senyum itu menghasilkan gitu. Ketika Anda senyum, lama-lama nih, Anda akan merasakan setiap tarikan nafas Anda yang bahkan tidak Anda pikirkan, itu Anda mengakses stimulus namanya syukur, orang psikologi. Jadi kita ini hidup ini sebetulnya ketika bersyukur adalah sebuah mental decision, sebuah keputusan mental. Karena apa? Kita punya banyak data yang membuat kita bisa bersyukur. Sementara memang ada data-data yang belum tentu kita menyebabkan kita senang ya. Jadi hidup ini, Anda jangan pernah merasa bahwa hidup ini itu kadang-kadang kan ada persoalan yang membuat kita sesat, susah, nggak nyaman. Tapi ada juga persoalan yang bukan persoalan, sesuatu yang membuat kita bahagia, percaya diri, confidence. Orang-orang yang sering kali susah sukses adalah orang-orang yang selalu mengingat-ingat pengalaman yang membuat dia gagal. Sehingga dia merasa memulai hari itu dengan perasaan nggak nyaman. Tapi ketika dia selalu mengakses syukur, hal-hal yang membuat dia bersyukur, wah, itu nanti akhirnya Anda melihat, itu kok orang bawaannya selalu ceria ya, dia kok selalu antusias, dia selalu senang berinteraksi dengan banyak orang. Ya Pak, itulah orang-orang yang punya potensi besar untuk sukses. Jadi happy dulu, bahagia dulu. Dan bahagia itu terjadi secara otomatis karena apa? Karena setiap tarikan nafas dia itu syukurnya masuk ke dalam sebuah penampungan. Kalau di dalam mobil itu ada tangki bensin. Nah, Anda itu sebetulnya punya tangki penampungan, namanya tangki syukur. Dan ketika Anda selalu aktif, maka tangki syukur itu penuh, bahkan luber. Sehingga apa? Sehingga Anda itu suka mengapresiasi orang. Anda suka memberdayakan orang lain. Anda antusias dengan lingkungan Anda. Sementara kalau orang itu nggak bersyukur, maka tangki syukurnya tipis. Dia bawaannya sensitif. Ada orang bawaannya suka curiga, suka nggak nyaman. Karena apa? Ininya nggak penuh nih. Jadi coba penuhi tangki syukur kita setiap hari. Sehingga apa? Ketika Anda keluar rumah, lihat lingkungan, bahkan lihat orang yang ada di sekitar Anda, 10 detik pertama itu doakan mereka. Maka Anda itu, wah, itu Anda menjadi rahmatan lil alamin. Anda rahmat bagi semesta. Anda menjadi pemimpin. Pemimpin itulah yang punya dampak. Ya, ini jadi trik yang harus Anda pakai terus supaya apa? Supaya itu menjadi identitas Anda. Bukan Anda melakukan hari ini atau melakukan besok, tapi Anda lakukan hari ini, besok, minggu depan, bulan depan, dan akhirnya orang bilang itu adalah identitasnya Mbak Anissa, itu adalah identitasnya Mbak Bindi, itu identitasnya Muhammad Sofyan, itu identitasnya alumni atau mahasiswa MMUGM, dan itu identitas bangsa. Karena apa? Karena oh ternyata lulusan MMUGM adalah orang-orang yang bukan hanya pinter, cerdas intelektual, tapi ada cerdas emosional dan cerdas spiritual. Punya model lagi nih. Tadi saya lihat semua punya model. Model itu sebetulnya sebuah asupan dalam universitas kehidupan. Ya. Dalam universitas kehidupan ini kita pengen kan lihat banyak sekali pengalaman aja jadi guru terbaik ya. The experience is the best teacher. Orang lain yang hebat-hebat itu kan sebetulnya anugerah yang bisa Anda lihat. Bukan kemudian Anda jadi minder melihat orang-orang hebat itu, tapi Anda jadikan orang-orang hebat itu sebagai sesuatu yang memberikan vitamin pada hidup Anda. Anda misalnya gini, saya melihat, ini ada seorang pembicara hebat. Kalau ngomong begitu tenang, urut, ya, saya ini pengen kayak dia. Saya pengen banget kayak dia. Saya perhatikan dia, wah, kok saya setiap kali memperhatikan saya merasa ini merinding, seakan-akan saya merasa itu loh yang kamu butuhkan, saya butuh sosok orang ini, saya merasa aduh ini saat yang tepat saya menjadi orang seperti dia. Lalu apa yang saya lakukan? Tarik nafas sambil bersyukur dan rasakan ini memang kebutuhan saya. Kebutuhan saya adalah menjadi sosok leader yang punya leadership hebat, yang berbicara dengan nyaman, menikmati saat-saat berbicara di depan publik. Happy banget pokoknya. Saya ingin blessing others. Makin ingin. Akhirnya apa? Sensori saya,
Saya pengen. Jadi kan kita punya beberapa pembelajaran. Pertama, secara visual saya pengen, auditori saya senang betul mendengarkan kata-kata dia. Lalu saya merasakan kinestetik saya ada sensasi yang saya pengen banget. Olfactory, gustatory, saya pengen makin pengen sosoknya makin jelas dan pengen, dan saya masuk ke dalam. Tarik nafas, integrasikan dengan seluruh tubuh kita. Katakan pada diri Anda sendiri, katakan pada saya adalah sosok seperti itu. Saya sangat menikmati saat-saat berbicara pada kelas saya. Saya bahagia, saya bersyukur, saya ingin blessing others. Bahkan setiap tarikan nafas saya tidak memberi kesempatan pada hal-hal di luar syukur. Lalu saya buka mata, lalu saya merasa, kok dunia itu begitu luar biasa, begitu indah. Iya. Jadi teman-teman sekalian, ya, saya kira manfaatkan betul tuh ya. Anda memodel tadi itu, ya, sehingga kemudian muncul perasaan-perasaan yang begitu luar biasa. Oke. Satu lagu lagi ya. Kita ulangi lagi ya. Udah nyatet ya? Bareng-bareng sekarang ya. Yuk, 1, 2, 3. Reputasi dunia itu kami, jujur berintegritas itu jiwa kami, senang diskusi, kolaborasi, peduli keberlanjutan itu UGM. Tepuk tangan dulu.